Bang, gimana bang hari ini persidangan ditunda bang? Hari ini itu semulanya agendanya itu tuntutan dari jaksa penuntut umum. Ternyata jaksa penuntut umum belum siap dengan tuntutannya karena masa penahanan Armor itu sudah habis. Maka hakim mengharuskan jaksa penuntut umum itu harus bisa membacakan tuntutannya pada hari Rabu besok. Berarti ya jatuh pada hari besok bang? Ya, tuntutan ditunda besok karena akan masa tahanannya si Armor sudah habis. Bang, secara mental gimana sih Bang Armor menghadapi tuntutan itu sendiri Bang? Armor tenang aja, santai, karena memang kan dari awal dia sudah menerima, sudah bisa menerima bahwa satu konsekuensi dari satu perbuatan dia. Jadi dia asik aja, nggak terlalu ya kena sih kena mental, tapi kan nggak terlalu down juga lah. Bang, kalau Ya, karena dia bisa menerima itu. kalau ancamannya itu kemarin berapa tahun? Ancamannya? Ancaman hukumannya? Ancaman itu kan pasal 44 ayat 2. Tapi kan dalam fakta kenyataannya itu kan dan ya maaf ya, fakta hukum dan fakta persidangan seperti nggak bisa masuk ke sana kalau versi kami. Karena memang pertama video yang begitu viral itu tidak bisa dijadikan alat bukti karena itu editan. Kedua, CCTV yang di rumahnya Armor sama Intan itu juga tidak bisa dijadikan bukti karena itu dipotong dulu. Jadi bukti elektronik itu nggak boleh ada editan, potongan dan segala. Kalau misalkan nanti digelontorin fullnya dari CCTV itu sendiri gimana? Tidak ada, kemarin tidak ada. Malah kemarin itu sudah 5 potong. Jadi artinya kan dan nggak kemarin ini polisi kan membuktikan. Nanti optimis abang sendiri sama Armor sendiri gimana nih untuk buat Armor sendiri untuk bebas gitu? Ya tuh, kan nggak ada bukti. Jaksa penuntut umum itu fakta persidangan nggak punya bukti. Buktinya itu yang bisa terima itu cuma 2. Pertama itu spray alas tidurnya mereka sama handphonenya Armor. Yang lain itu kami pikir itu cacat formilnya karena visum sendiri dikeluarkan oleh dokter yang bukan yang memeriksa. Pada saat dokter itu bersaksi, kami terus tahu. Karena pertama dia itu ternyata bukan dokter yang memeriksa Intan secara langsung pada saat visum. Itu. Bang, ini kan masa tahanannya sudah mau habis. Itu ada kemungkinan diperpanjang atau emang sidangnya dipercepat? Iya, makanya percepat kemarin, diperpendek. Mestinya kan seminggu, tapi karena memang sudah seminggu, jaksa penuntut umum diberikan waktu oleh hakim untuk bisa membacakan tuntutannya, ternyata belum siap. Karena memang ya jaksa yang biasa sidang kan pindah ke Sumatera. Ini jaksa baru bang ya? Iya, enggak, satu tim. Bang, ini kan kalau dari Armor pribadi kan dari awal tuh nggak ada pembelaan sama sekali gitu ya Bang, dari Armor ya. Ini kalau di dalam persidangan ada pembelaan itu Bang, upaya pembelaan? Bukan nggak ada pembelaan. Jadi ada 3 nih. Ada 3 haknya tersangka itu ada 3 kan kemarin pas tangkap polisi kan dia ditetapkan tersangka. Ada 3 haknya tersangka. Pertama itu mengajukan penangguhan penahanan. Kedua, restoratif justice. Ketiga itu pra peradilan. Dan ketiga ini sama sekali tidak dimanfaatkan. Tidak kita gunakan, tidak manfaatkan. Armor nggak mau karena dia itu tadi dia sudah menerima. Dia siap mempertanggungjawabkan apa yang telah dia perbuat. Jadi bukan nggak ada pembelaan, tapi memang dia tidak Armor itu tidak mau memanfaatkan itu. Kenapa Bang? Ya itu tadi dia memang sudah siap untuk menjalankan proses apa yang telah diperbuat. Tapi nerima segala atas konsekuensi apapun. Iya, dia sudah terima, tapi memang dari awal kita udah siap di pengadilan. Jadi memang kita udah siapkan pengadilan ini, dan pengadilan ini kita semua buka. Masuk kemarin kita buka semua. Awalnya seperti apa, kita semua buka pada saat di persidangan. Artinya kalau nanti udah putusan dia tetap tidak mengajukan banding? Belum tahu apakah, ya kita lihat dulu lah. Kan kalau di versi kami ya, pertama bukti-bukti yang dimiliki jaksa penuntut umum itu
lemah. Karena yang sah itu kasih kami itu hanya 2, spray sama handphonenya Armor. Kedua, saksi-saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum itu justru menguatkan Armor, melemahkan tuntutan jaksa. Kenapa? Sepupunya Intan bersaksi. Dalam saksiannya itu, sepupunya itu menyatakan awal memang ditolak, dibantah, tapi pada saat kita buka video Bu ya, terjadi itu pukul-pukulan antara Intan sama Armor itu, pukul-pukulan, bukan Armor doang ya Bu. Maksud dalam artian perkelahian berdua gitu Bang? Perkelahian, iya, pukul-pukulan lah. Itu kesaksian. Itu. Terus kesaksian dokter. Dokter kemarin dihadirkan untuk menjelaskan visum. Ternyata setelah kita tanya kemarin, dokter itu bukan dokter yang memeriksa. Jadi bahaya nih. Dia hanya terima foto stafnya yang meriksa, dia terima foto dari stafnya, lalu dia analisa. Nah ini bahaya juga berobat ke rumah sakit kalau gitu, di foto sama siapa terus dianalisa dokter, kan bahaya itu. Jadi baik itu video maupun visum itu kami pikir itu nggak bisa dikerjakan. Bang, ini terkait gugatan Ceraian. cerai mungkin seperti apa tanggapannya? Karena ini bukan di Cibinong ya, tapi di Tiga Rasa. Tiga Rasa. Jadi tentang gugatan cerai, pertama dari awal memang kami sudah menyatakan itu haknya Intan untuk melakukan gugatan cerai. Memang kami sempat menyatakan kenapa harus di Tiga Raksa, kan Intan itu beralamat ber-KTP di Sukaraja Kabupaten Bogor, kenapa nggak di Pengadilan Agama Cibinong? Ya itu begitu kan. Nah kalau memang serius menggugat cerai, itu pertama. Kedua, dari gugatan mereka itu kan ada permintaan Intan tentang idah, mut'ah, adonah segala, tapi itu tidak dirinci berapa jumlahnya. Jadi lemah kalau menurut kami itu, rentan di eksepsi. Kecuali kalau memang Intan sudah beli rumah di Bintaro dan memang sudah tinggal tetap di Bintaro mungkin. Tapi kalau untuk itu ya rentan di eksepsi. Nanti kalau di eksepsi ditolak, kita juga yang salah. Khawatirnya itu bos. Ya, jadi kami membaca gugatan itu seperti main-main, nggak serius gitu gugatannya Intan itu. Ya tidak menyebutkan itu, tidak menyebutkan apa jumlahnya itu loh. Kan idah mut'ahnya idah berapa dia minta. Idah itu katakan ini contoh ya, 1 juta kali 1 bulan, jadi kali 3 bulan berarti 3 juta. Mut'ah bersama itu tidak disebutkan secara rinci. Itu rentan ditolak. Ya tentunya kami juga akan menyiapkan sebenarnya adanya, punten ya maaf ya, di Muslim itu kan ada namanya seorang perempuan yang nuzus. Nah nuzus itu kami akan sajikan ini, terserahlah apa hakim yang menilainya, karena nuzus itu adalah salah satunya seorang perempuan yang meninggalkan rumah tanpa izin suami. Nah, itu pas kapan Bang Intan meninggalkan rumah tanpa Nah, izin? Intan itu kan berangkat pergi dari rumah bersama itu kan tanggal 13 sore itu dia langsung pergi setelah di polisi sama di rumah sakit itu dia langsung pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Malamnya Armor ditangkap. Jadi nggak ada sama sekali izin. Mungkin karena udah trauma kali Bang sama Armor, jadi dia kayak pergi gitu. Alibinya pengacaranya kan untuk keamanan. Untuk keamanan ya. Saya yakin Polres Kabupaten Bogor mampulah mengamankan kalau alibinya keamanan mah. Kondusif ke Kabupaten Bogor. Itu kalau hanya keamanan. Toh juga kan Armor ditahan. Siapa lagi yang mau? Ya kan? Nah, itu nanti akan kami sajikan. Kalaupun ini masuk ke materi ya. Kalaupun masuk ke materi nanti itu kami akan sajikan. Terserah nanti hakim menilai seperti apa. Termasuk eksepsi kewenangan mengadili. Kewenangan pengadilan Pengadilan Agama Tiga Raksa. Kayak Bang, rumah tadi- Bintaro itu termasuk kata perkawinan nggak Bang? ya kita nggak tahu apakah memang sudah dibeli Intan atau belum ya. Karena kan ya kita nggak tahu juga apakah memang punya Intan, rumah Intan atau gimana. Karena itu dari kewenangan mengadili itu kok kekeh banget pengen diajukan di Tiga Raksa. Kenapa nggak diajuin di Cibinong gitu? Karena itu Intan itu punya KTP itu Kabupaten Bogor, Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Desa Cikeas, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Berarti kan yang berwenang itu Pengadilan Agama Cibinong. Kenapa harus dipaksa di Tiga Raksa? Itu
Gitu bos. Armor mengetahui nggak bang ada rumah di Bintaro? Nggak tahu. Di daerah kawasan Tangerang gitu. Nggak tahu kalau ada komunikasi Intan sama Armor. Bang, intinya keberatan nih bang. Bukan keberatan, itu rentan di eksepsi bang. Itu rentan di eksepsi karena kewenangan mengadili. Begitu. Bang, Armor juga kayaknya udah siap menerima adanya sebuah perceraian itu bang ya? Armor sudah menerima. Dan dia bilang apa menjalankan aja gitu. Iya, Armor sudah menerima. Ya gimana, itu kan nggak bisa juga menghalangi Intan. Oh ya kamu jangan nuntut cerai. Nggak bisa juga. Karena haknya setiap wanita untuk menggaji suaminya. Tapi untuk masalah tuntutan itu Armor belum tahu dengan Tuntutan mana? yang Intan minta kayak ide Sudah tahu kan gugatan itu dilayangkan di lapas Pondok Raja. Dilayangkan di lapas Pondok Raja, diterima Armor, diambil sama keluarganya, diserahkan ke kita. Terkait anak ada yang disampaikan sama Armor sendiri? Hah? terkait anak. Anak itu kan umur 13 tahun, anak masih dalam asuhan ibu. Oh, apalagi Armor sekarang kan di dalam, gak mungkin Armor yang mengasuh anak. Itu kalau anak kan memang diminta itu adonahnya itu anak ke Intan. Ya, silakan ke mau, masih ke Intan kalau masih bayi, masih balita ya, bawah 5 tahun. Itu oke. Bang, berarti kondisi Armor saat ini emang jauh lebih stabil atau seperti apa sih bang? Armor dari awal sudah stabil banget. Sudah bisa menerima kenyataan meskipun dia awalnya memang kaget, memang terpukul, kok bisa begini, tapi saat ini sudah bisa menerima. Kalau misalnya chatting minta maaf untuk anak itu Hah? maaf untuk anak sebetulnya. Kita akan menyampaikan, kan memang ada permintaan nafkah untuk anak, tapi nanti akan kami sampaikan juga pada saat persidangan. Ini loh kondisinya Armor saat ini. Nah, silakan majelis hakim yang akan menilai. Dan majelis hakim yang akan menilai. Berarti nanti setelah persidangan Armor akan diizinkan untuk hadir atau gimana bang? Malah kita udah siapin kuasa khusus untuk mewakili Armor di mediasi. Oke bang. Terima kasih. Terima kasih ya. Makasih bang.